Oke. Fun fact jurusan kamu apa? Lebih banyak cewek daripada cowok. Soalnya cowok mek 10% daripada keseluruhan cewek. Itu tiap angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Perkenalkan, namaku Vidya. Dan di video kali ini aku bakal tanya-tanya ke temanku yang jadi mahasiswa di UNER. Kira-kira jurusan apa? Oh enggak, aku kasih tahu jurusannya itu kesehatan masyarakat. Nah, di video kali ini kalian bisa menambah wawasan dan mungkin jadi inspirasi ataupun jadi referensi kalian milih jurusan kuliah. Oke, simak. Boleh perkenalan dulu nggak? Halo, nama aku Nadia Salma dari STM UNER angkatan 2018. Jurusan apa? Jurusan kesehatan masyarakat Di UNER. UNER. Oke, kenapa kok milih UNER? Soalnya di Surabaya ada saudaraku, jadi kalau misalkan keterima di situ ngekosnya bisa deket gitu. Oh, gitu. Kalau kamu kenapa kok milih jurusan kesehatan masyarakat? Soalnya nggak mau kayak hal-hal yang berbau kayak fisika, jadi teknik-teknik itu kayak dieliminasi dulu. Terus intinya kayak jurusan yang berbau kesehatan, dan kayak kesmas ini kayak nggak banyak ngitungnya gitu. Jadi ya wis milih kesmas. Oh, mau tahu dong, dulu kan kalau nggak salah kamu UN ngambil kimia. Ada hubungannya nggak sama jurusanmu sekarang? Nggak banget, nggak ada kimia sama sekali. Tapi ada sedikit di bagian kayak kalau belajar gizi ada kimia-kimia sedikit, tapi ya nggak banyak-banyak banget. Oh ya, lupa tanya. Ini kamu keterima SNM apa SBM? SBM, pilihan 1. Pilihan 1, SBM pilihan 1. Pilihan kedua, tiganya? Di UB, ambil gizi sama teknologi hasil pangan kalau nggak salah. Nggak jauh-jauh ya berarti. Kalau bagi-bagi nilai UTBK boleh nggak? Kan dulu nggak ada skor UTBK-nya pas SBM. Oh, nggak ada skornya. Oh. Keren sih. Oke. Mau tahu dong sertifikasi atau akreditasi di jurusan kesehatan masyarakat di UNER apa sudahan sekarang? Kalau untuk kesmasnya sendiri buat S1 akreditasinya udah A, terus ada akreditasi internasional juga, namanya itu APA kalau nggak salah. Jadi udah sertifikasi banget. Mantep sih. Nah, kalau di jurusanmu, kan kamu sekarang mau tahun ketiga. Tahun pertama sama tahun kedua itu belajar apa aja sih? Kalau tahun pertama kayak masih pengenalan dulu sih, masih kayak belajar dasar-dasar juga gitu. Kalau di STESMA sendiri pelajarannya tuh agak mepet-mepet sosial juga, jadi kita belajar administrasi gitu-gitu, hukum-hukum kesehatan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kamu ada ketertarikan di hukum kayak di sosial-sosial gitu bisa juga sih masuk SMAS gitu. Terus pelajarannya kayak kesehatan lingkungan, K3, terus gizi juga ada, administrasi kesehatan, itu banyak. Oh, kalau lanjutan tahun ketiga, tahun keempat, kamu udah tahu nggak mau belajar apa di kesehatan masyarakat? Kalau untuk tahun ketiga dan keempat sih lebih kayak dijurusin gitu, udah kayak peminatannya sendiri-sendiri. Oh, kayak masuk lab-lab gitu? Untuk kesma sendiri, kalau lab itu buat yang peminatan Kesling kalau nggak salah kesehatan lingkungan itu masuk lab, sama peminatan epidemiologi itu banyak nge-labnya. Kalau misalkan kayak K3 yang kesehatan keselamatan kerja itu lebih banyak di lapangan. Oh, oke. Keren sih. Selain belajar nih, kan mahasiswa wajibnya belajar. Kegiatan wajib apa selain belajar versi kamu? Kegiatan yang non-akademik sih, kayak ikut BEM mungkin. Kalau misalkan kan BEM kan kayak terikat ya, kayak masa kepengurusan itu 1 tahun. Misalkan kalau kamu nggak mau terikat,
bisa aja kayak ikut kepanitiaan di kampus gitu. Itu kalau misalkan ada proker band, kamu bisa daftar jadi panitia. Atau enggak ikut UKM yang ada di kampus, kan banyak tuh kegiatan mahasiswanya, bisa ikut. Oke, berarti banyak kegiatan. Salah satu yang kamu ikuti apa? Aku sih lebih suka ikut kepanitiaan ya daripada kayak ikut band gitu. Aku ikut kayak apa tuh, ospek jurusan jadi panitia. Terus ikut kayak proker band buat PHNC Public Health National Competition nanti bulan Oktober. Semangat. Itu kompetisinya gimana online? Kalau misalkan udah bisa offline ya kita adain offline di kampus. Kalau misalkan situasinya nggak memungkinkan buat offline, kita adain online. Jadi kayak webinar gitu. Oh gitu. Nah, teman-teman yang misalnya mau masuk kesehatan masyarakat itu harus seambis apa sih, atau apa orang males bisa bertahan survive di kesehatan masyarakat UNER? Kalau misalkan ambis banget sih enggak ya, kayak belajar biasa-biasa tuh juga bisa, tapi intinya tuh harus tekun, soalnya pelajarannya itu kayak banyak gitu, itu rata gitu semuanya, jadi harus tekun aja sih. Oke, berarti teman-teman harus tekun gitu ya. Dari pengalamanmu, boleh nggak bagiin tips-tips untuk memilih jurusan versi kamu? Kalau aku sih sesuai sama kemampuan diri sendiri, saya kan yang bisa ngerasain kamu mampu nggak di jurusan ini tuh dirimu sendiri. Jadi kayak misalkan kita lihat dulu kalau mau milih jurusan kayak ya itu matkulnya apa aja, terus dari segi orang tua, dari segi apa ya, material orang tua, bisa nggak kalau masuk jurusan ini tuh mampu apa nggak orang tua, misalkan biaya, kalau misalkan masih dibiayai orang tua gitu. Nah, gimana caranya tahu belajar apa aja di jurusan itu? Kan sedikit nih cara nyari taunya. Kamu nyari taunya dari mana? Aku lihat di web jurusanku sendiri sih, sama kayak tanya-tanya kalau misalkan pas ada expo kampus kan pas itu ada yang jurusannya sama, terus ya tanya-tanya aja gitu, bisa apa enggak ini kalau di sini tuh belajarnya apa aja gitu. Oh gitu. Mau tanya nih terakhir, motivasi terbesarmu selama ini kuliah supaya bisa bertahan kuliah itu apa? Yang pertama sih pengen bahagiain bapak ibu ya, soalnya kan ya mereka yang udah apa itu dari sampai selama ini gitu. Terus yang kedua kan di jurusan Kesmas ini kan lebih banyak berbaur ke masyarakat sih ya, jadi ingin bermanfaat bagi sama aja gitu. Kan kalau di agamaku sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Keren sih. Itu makanya masuk Kesmas. Pernah capek nggak waktu kuliah, kayak udah capek gitu sama pelajaran sama semuanya gitu, pernah nggak? Pernah, pasti pernah lah kalau gitu itu. Terus motivasi itu membangkitkanmu? Ya iya, terus kadang apa itu mikir udahlah dijalanin pelan-pelan sih juga selesai sendiri, meskipun numpuk gitu tuh kalau dikerjain satu juga selesai gitu. Iya, betul. Ibaratin kuliah itu kayak puasa kan nanti pasti ada hari rayanya sih. Jadi misalkan kamu berat puasa, nanti pasti ada hari rayanya, kamu senang-senang itu pas kapan gimana gitu. Keren. Prospek kerjanya dari kesehatan masyarakat sendiri apa, Man? Banyak sih, kalau misalkan kamu mau kerja di instansi pemerintahan, misalnya kayak di dinas kesehatan, balai kependudukan itu juga bisa. Terus kalau mau misalkan jadi penyuluh kesehatan, sanitarian itu juga bisa. Kayak yang apa tuh, kalau kan sekarang kan lagi marak COVID sih ya, COVID kayak di TV kan ada yang diundang ahli epidemiologi, itu dari kesehatan masyarakat juga bisa kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak mau kerja di instansi pemerintahan nih, kamu mau kerja di pabrik-pabrik atau di pertambangan itu tuh bisa kamu jadi ahli K3-nya gitu. Oh, keren. Pertambangan. Soalnya banyak kakak tingkatku juga, rata-rata yang laki-laki ya itu kerja di kayak Freeport gitu, jadi tambang-tambang gitu juga ada. Peluangnya besar ya, apalagi cowoknya cuma sedikit. Cowoknya juga sedikit, jadi ya itu rata-rata pilihnya kalau cowok itu K3. Oh gitu, ini buat cowok-cowok bisa banget kalau mau kerja di Freeport tapi
basicnya kesehatan masyarakat, ya gak sih? Nah, Oke, makasih Momoon sudah mau diwawancara sama aku kali ini. Semoga baik-baik aja. Sehat terus ya. dia juga semangat. Dadah. Makasih Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.